nama pimpinan DPRD Provinsi Banten, kami mengucapkan terima kasih pada pejabat Gubernur Banten yang telah mengundang DPRD Provinsi Banten untuk hadir pada hari ini menyaksikan acara yang sangat bersejarah ini. Dan terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Banten beserta seluruh jajarannya yang telah menginisiasi kegiatan penandatanganan fakta integritas hari ini di Provinsi Banten. Dan pada hari ini pula kami mengapresiasi acara penandatanganan fakta integritas Kejaksaan Tinggi Banten dengan pemerintah Provinsi Banten serta Kejaksaan Negeri se-Provinsi Banten dengan pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Banten. Tujuan fakta integritas sendiri untuk memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, menumbuh kembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel, serta mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggung jawab, dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila. Selaku pimpinan DPRD Banten, saya mengapresiasi sekali lagi dan menyambut dengan antusias pada acara penandatanganan fakta integritas ini. Diharapkan agar tidak hanya dijadikan seremonial semata dan dapat ditindaklanjuti bersama-sama antara pemerintah daerah Provinsi Banten, Kejati Banten, dan pemerintah kabupaten dan kota serta Kejaksaan Negeri se-Provinsi Banten dengan pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Banten untuk menyusun rencana aksi yang akan kita laksanakan bersama. Pagi hari ini dalam satu acara yang kita awali dengan niat bersama bahwa kita akan mengharapkan output dan outcome apa yang disebut dengan good governance dan green governance, pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. Beberapa hal yang menjadi parameter itu terukur hari ini kita laksanakan. Dan tentu saya mengaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten yang beliau menginisiasi untuk satu hal menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan tugas baik itu oleh pemerintah Provinsi Banten maupun oleh pemerintah kabupaten kota se-Provinsi Banten. Ini adalah ikhtiar kita bersama.
Ketua Pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia dan selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Banten menyampaikan ucapan terima kasih dan sekaligus apresiasi kepada Bapak PJ Gubernur Banten, Sekretaris Daerah, dan seluruh perangkat organisasi pemerintah daerah Provinsi Banten, dan wabil khusus kepada seluruh para wali kota dan bupati bersama segenap perangkat organisasi pemerintah daerah kota kabupaten seprovinsi Banten atas terselenggaranya kegiatan hari ini yang merupakan bentuk dari ikhtiar bersama kita dalam mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme guna pembangunan daerah Provinsi Banten yang lebih baik dan inklusif. Kegiatan ini merupakan rangkaian tindak lanjut dari kegiatan serupa yang telah kami laksanakan bersama seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten pada tanggal 15 Juni 2022 yang lalu. Pada kesempatan ini kami sangat berterima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Banten yang bersama-sama dengan kami telah menandatangani fakta integritas untuk mewujudkan Provinsi Banten yang lebih baik dan sejahtera. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang penting untuk saya sampaikan berkaitan dengan kebijakan penegakan hukum dan peran serta Kejaksaan Tinggi Banten dalam mendukung, mengawal, dan mengamankan pembangunan daerah di wilayah Provinsi Banten. Saya ingin menekankan terkait hal ini, tentunya mustahil dapat kita wujudkan tanpa 5 pilar yang menjadi dasar bagi kita, yaitu yang pertama transformatif, kedua adaptif, ketiga inovatif, keempat kolaboratif, dan kelima dia harus inklusif, yang kita laksanakan dengan elemen dan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Banten, khususnya pemerintah Provinsi Banten beserta pemerintah kota kabupaten seprovinsi Banten sebagai pelaksana pemerintahan daerah yang representasi pemerintah pusat di daerah atau biasa kita sebut dengan eksekutif. Untuk itu cukup beralasan saya menyampaikan apa yang menjadi orientasi penegakan hukum bagi kejaksaan. Bapak Ibu sekalian, tujuan penegakan hukum kejaksaan adalah menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan melindungi kepentingan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan nasional, yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Orientasi penegakan hukum tersebut ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang baru saja diundangkan Desember tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2024 tentang kejaksaan yang mengamanatkan landasan filosofis eksistensi institusi kejaksaan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya kutip, kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan, antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, keberadaan Kejaksaan Tinggi Banten telah 20 tahun berada di Provinsi Banten di tahun ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah bersama-sama dengan segenap elemen pemangku kepentingan menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan dan hasil pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Banten yang adil dan makmur dalam kerangka Pancasila dan NKRI. Wabil khusus bersama pemerintah Provinsi Banten serta pemerintah kota dan pemerintah kabupaten seprovinsi Banten yang menjalankan pemerintahan, melaksanakan anggaran, menegakkan legislasi dan regulasi serta
wakil pemerintah pusat di daerah guna memastikan pelaksanaan pembangunan dan hasil pembangunan dapat tercapai dan dinikmati oleh masyarakat Banten dengan tepat sasaran, tepat anggaran, tepat mutu, dan tepat waktu. Dalam semester 1 periode Januari sampai dengan Juni 2022, Kejaksaan Tinggi Banten telah menangani 21 orang tersangka perkara tindak pidana korupsi. Ini tahun ini Bapak Ibu sekalian. Dan berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara pada tingkat penyidikan sekitar 19 miliar. Sementara untuk jajaran saya di Kejaksaan Negeri dan Kota Kabupaten telah menangani 9 penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Dari perkara tindak pidana korupsi tersebut, sebagian besar yang dijerat adalah Kepala OPD, PPK atau PPTK, dan ASN. Sebagian besar mereka tersandra dengan adanya komitmen fee di awal atau karena sistem ijon project. Hari ini Pak, secara luas saya katakan, baik itu di depan seluruh jajaran pemerintah provinsi dan daerah, saya tegas mengatakan, tolak itu Bapak Ibu sekalian. Saya sudah membuat nomor telepon khusus. Namun nomor telepon itu bukan dalam arti akan terjadi komunikasi, tapi telepon itu akan menjadi telepon Bapak Ibu sekalian untuk melaporkan kepada Kejaksaan Tinggi Banten, Kajati Banten, siapa oknum kejaksaan yang bermain di proyek itu. Saya tidak ingin lagi Bapak Ibu sekalian, saya tidak rela Bapak Ibu kena penjara sementara oknum itu menikmati apa yang Bapak berikan. Tegas saya sampaikan, Bapak Ibu, ini komitmen saya. Komitmen ini saya lakukan karena perintah Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia. Ingat para Kajari, ingat para jajarannya, diingatkan secara khusus. Kita melaksanakan perintah Bapak Jaksa Agung, mengembalikan kembali marwah kejaksaan dan memastikan kehadiran jaksa hadir benar-benar di tengah masyarakat dan pemerintah. Bapak Ibu sekalian tadi sudah menandatangani fakta komitmen kita bersama. Artinya Bapak Ibu, saya tidak ingin ke depan ada lagi isu itu. Ketika isu itu ada, mohon maaf kepada Bapak Kepala OPD, Kepala Kadis, Bapak Ibu sekalian, saya akan melakukan mesin pitsus saya untuk memeriksa Bapak Ibu sekalian. Karena kita komitmen. Artinya Bapak, tolak yang mengatasnamakan oknum kejaksaan, baik itu yang sedang aktif maupun yang di luar dari kejaksaan. Hari ini saya tegas dan katakan, ketika Bapak terima, Bapak mensreanya ketemu. Karena hari ini kita tidak tanda tangan Bapak Ibu sekalian.